Kalau saya tanya siapa diktator paling terkenal dalam sejarah, mungkin banyak yang langsung menjawab Hitler. Tapi ada satu nama lain yang sampai sekarang masih memecah pendapat para sejarawan. Bagi sebagian orang, dia adalah penyelamat Uni Soviet. Bagi yang lain, dia adalah penguasa yang bertanggung jawab atas penderitaan jutaan orang. Namanya Joseph Stalin. Tapi yang menarik, perjalanan hidupnya sama sekali tidak dimulai dari istana, keluarga bangsawan, atau sekolah militer. Justru sebaliknya, ia lahir sebagai anak tukang sepatu di sebuah kota kecil yang bahkan jarang dikenal orang. Pertanyaannya, bagaimana anak miskin dari pinggiran Kekaisaran Rusia bisa berubah menjadi orang yang mengendalikan hampir 1/6 daratan dunia? Stalin lahir dengan nama Yosef Vissarionovich Zhukashvili di kota Gori, Georgia. Saat itu Georgia belum menjadi negara merdeka, melainkan masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Rusia. Ada dua tanggal lahir yang sering muncul dalam buku-buku sejarah, yaitu 18 Desember 1878 menurut kalender Julian dan 21 Desember 1879 menurut kalender Gregorian. Perbedaan ini muncul karena pergantian sistem kalender yang kemudian digunakan oleh Uni Soviet. Meski begitu, sebagian besar biografi modern menggunakan tanggal 18 Desember 1878 sebagai tanggal kelahirannya berdasarkan dokumen gereja. Kalau melihat keluarganya, hampir tidak ada yang menunjukkan bahwa Stalin akan menjadi tokoh besar. Ayahnya, Vissarion Jugashvili, bekerja sebagai pembuat sepatu. Awalnya usahanya cukup berjalan, tapi lama-kelamaan bangkrut. Ia kemudian mulai kecanduan alkohol dan dikenal sering melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Ibunya, Ketevan Geladze, bekerja mencuci pakaian dan menjadi pembantu rumah tangga demi menghidupi keluarganya. Dari 3 anak yang dilahirkan, hanya Stalin yang berhasil bertahan hidup hingga dewasa. 2 kakaknya meninggal saat masih bayi. Masa kecil Stalin juga penuh cobaan. Saat masih kecil ia terkena cacar, penyakit yang pada masa itu sangat berbahaya. Ia berhasil selamat, tapi wajahnya dipenuhi bekas luka yang tidak pernah hilang. Beberapa tahun kemudian ia mengalami kecelakaan yang membuat lengan kirinya mengalami kelainan permanen. Lengan itu sedikit lebih pendek dan tidak bisa digerakkan dengan sempurna. Kekurangan fisik itu membuatnya sering diejek oleh teman-temannya. Banyak sejarawan memang mengingatkan bahwa kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan masa kecil menentukan seluruh kepribadian seseorang. Namun, pengalaman hidup yang keras jelas membentuk cara Stalin memandang dunia. Dunia yang menurutnya tidak ramah dan hanya menghormati orang yang kuat. Ibunya memiliki satu mimpi besar. Ia ingin anaknya menjadi pendeta. Karena itulah Stalin disekolahkan di seminari ortodoks di Tiflis. Bagi keluarga miskin seperti mereka, pendidikan agama adalah salah satu jalan terbaik untuk mengubah nasib. Di seminari, Stalin dikenal sebagai murid yang cerdas. Nilainya cukup baik dan ia gemar membaca. Tetapi, justru di tempat inilah arah hidupnya berubah total. Di balik aturan seminari yang ketat, Stalin mulai membaca buku-buku yang sebenarnya dilarang. Ia mengenal tulisan Karl Marx, Friedrich Engels, hingga berbagai karya tentang gerakan revolusioner di Eropa. Buku-buku itu membuatnya mulai mempertanyakan kondisi masyarakat Rusia. Mengapa ada begitu banyak orang miskin, sementara kaum bangsawan hidup mewah? Mengapa petani bekerja keras tetapi tetap kelaparan? Mengapa pemerintah SAR begitu keras terhadap siapapun yang berbeda pendapat? Pertanyaan-pertanyaan itu perlahan menggeser keyakinannya. Ia mulai lebih tertarik pada politik daripada agama. Akhirnya pada tahun 1899, ia meninggalkan seminari. Ada sumber yang menyebut ia dikeluarkan karena tidak mengikuti ujian, sementara sumber lain menyebut aktivitas politiknya lah yang menjadi alasan utama. Apapun penyebabnya, setelah keluar dari seminari, Stalin tidak pernah kembali ke jalur pendidikan agama. Ia memilih masuk ke dunia yang jauh lebih berbahaya, yaitu gerakan revolusioner bawah tanah. Saat itu Kekaisaran Rusia memang sedang bergejolak. Pemerintahan Tsar dianggap semakin represif. Polisi rahasia mengawasi kelompok-kelompok politik, surat kabar disensor, dan siapapun yang dianggap mengancam pemerintah bisa ditangkap atau dibuang ke Siberia. Justru dalam situasi seperti itulah, berbagai organisasi revolusioner berkembang secara diam-diam. Stalin bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia yang kemudian pecah menjadi 2 kubu besar, Menshevik dan Bolshevik. Stalin memilih bergabung dengan kubu Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Berbeda dengan Trotsky yang terkenal karena pidato-pidatonya, Stalin bukan tipe pembicara hebat. Ia juga bukan sosok yang mudah menarik perhatian massa. Kelebihannya justru ada di balik layar. Ia pandai mengatur organisasi, membangun jaringan, merekrut anggota, mengelola politik, dan menyelesaikan pekerjaan yang tidak terlihat.
Karakter seperti ini seringkali dianggap biasa saja, padahal justru kemampuan mengelola organisasi inilah yang nantinya menjadi modal terbesar Stalin untuk merebut kekuasaan. Di masa revolusioner inilah, ia mulai memakai nama samaran Stalin, yang berasal dari kata Rusia, Stal, yang berarti baja. Nama itu bukan nama lahirnya, melainkan identitas politik yang ia pilih sendiri. Ia ingin dikenal sebagai sosok yang keras, kuat, dan tidak mudah dipatahkan. Menariknya, nama inilah yang kemudian jauh lebih dikenal dunia dibanding nama aslinya. Sebagai anggota Bolshevik, Stalin berkali-kali ditangkap oleh polisi rahasia SAR. Ia beberapa kali dibuang ke Siberia, tetapi yang membuat pemerintah frustasi, Stalin juga berkali-kali berhasil melarikan diri. Selama bertahun-tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah kota menggunakan identitas palsu. Ia terbiasa hidup dalam pengawasan, selalu waspada terhadap penyusup dan tidak mudah mempercayai orang lain. Kebiasaan itu kelak akan terbawa ketika ia menjadi pemimpin Uni Soviet. Untuk membiayai kegiatan partai, kelompok Bolshevik juga melakukan berbagai aksi ilegal. Salah satu yang paling terkenal adalah perampokan pengangkutan uang pemerintah di Tiflis pada tahun 1907. Aksi itu menghasilkan dana dalam jumlah sangat besar bagi partai. Sampai sekarang para sejarawan masih berbeda pandangan mengenai seberapa besar keterlibatan langsung Stalin dalam operasi itu. Ada yang menyebut ia menjadi perencana, ada pula yang menilai perannya tidak sebesar yang sering digambarkan. Namun hampir semua sepakat bahwa Stalin termasuk tokoh penting dalam jaringan Bolshevik di kawasan Kaukasus. Yang menarik, pada masa ini Stalin belum dianggap sebagai calon pemimpin besar. Nama-nama seperti Lenin, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, atau Bukharin jauh lebih terkenal. Bahkan jika seseorang diminta menebak siapa yang kelak akan memimpin Uni Soviet, hampir tidak ada yang akan memilih Stalin. Ia bekerja dalam diam, jarang tampil, tidak banyak bicara, tetapi diam-diam ia sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar popularitas, yaitu jaringan kepercayaan di dalam partai. Nah, disinilah cerita mulai berubah. Tahun 1917, Kekaisaran Rusia yang sudah berdiri selama ratusan tahun akhirnya runtuh. Revolusi pecah, Tsar turun tahta, kekuasaan berpindah tangan. Dan untuk pertama kalinya, Stalin mendapat kesempatan masuk ke lingkaran paling dekat dengan seorang tokoh bernama Vladimir Lenin. Kesempatan itu bukan hanya mengubah hidup Stalin, tetapi juga mengubah arah sejarah dunia. Karena hanya dalam waktu beberapa tahun, pria yang selama ini bekerja di balik layar itu akan mulai menyingkirkan satu persatu rivalnya, hingga akhirnya menjadi orang paling berkuasa di Uni Soviet. Setelah Tsar jatuh, Rusia dipimpin oleh pemerintahan sementara. Masalahnya, pemerintah baru tetap melanjutkan perang melawan Jerman, padahal sebagian besar rakyat justru ingin perang segera dihentikan. Disinilah Vladimir Lenin melihat peluang. Ia kembali ke Rusia dan menawarkan 3 janji sederhana yang sangat mudah dipahami rakyat. Damai, tanah, dan roti. Damai berarti keluar dari perang, tanah berarti membagikan lahan kepada petani, dan roti berarti memperbaiki kondisi ekonomi. Slogan itu membuat dukungan kepada Bolshevik meningkat sangat cepat. Stalin saat itu bukan tokoh utama revolusi, peran besarnya lebih banyak berada di belakang layar. Ia membantu mengelola surat kabar partai, mengatur organisasi, dan memastikan jaringan Bolshevik tetap berjalan. Sementara itu, tokoh yang paling menonjol di mata publik adalah Leon Trotsky. Ia dikenal sebagai pembicara luar biasa yang mampu membakar semangat massa. Kalau Lenin adalah pemimpin revolusi, maka Trotsky adalah wajah revolusi itu sendiri. Pada Oktober 1917, Bolshevik akhirnya mengambil alih kekuasaan dalam Revolusi Oktober. Pemerintahan sementara dijatuhkan, dan Lenin menjadi pemimpin negara baru. Namun kemenangan ini bukan akhir dari konflik, justru perang yang jauh lebih besar akan segera dimulai. Rusia terjebak dalam perang saudara antara tentara merah yang dipimpin Bolshevik melawan tentara putih yang terdiri dari kaum monarki, nasionalis, liberal, hingga pasukan dari beberapa negara asing seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Perang ini berlangsung hingga 1922 dan menelan jutaan korban akibat pertempuran, penyakit, serta kelaparan. Disinilah nama Trotsky semakin bersinar. Ia berhasil membangun tentara merah menjadi pasukan yang disiplin dan akhirnya memenangkan perang. Lalu di mana Stalin? Ia memegang berbagai tugas penting di beberapa front perang, tetapi bukan sebagai komandan utama. Justru selama perang inilah mulai terlihat perbedaan karakter antara Stalin dan Trotsky. Trotsky sangat percaya pada kemampuan intelektual dan debat terbuka. Stalin lebih percaya pada loyalitas dan disiplin. Jika Trotsky sering tampil di depan umum, Stalin lebih banyak membangun hubungan dengan kader-kader partai di berbagai daerah. Saat itu belum banyak yang menyadari bahwa jaringan internal partai akan jauh lebih menentukan dibandingkan popularitas di depan publik.
Tahun 1922 menjadi titik balik yang sangat penting. Lenin mulai mengalami stroke dan kesehatannya terus memburuk. Pada tahun yang sama Stalin diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Jabatan ini awalnya dianggap tidak terlalu bergengsi. Tugasnya lebih banyak mengurus administrasi partai, mulai dari penempatan kader hingga pengangkatan pejabat daerah. Banyak tokoh Bolshevik menganggap posisi itu membosankan, tapi mereka salah besar. Stalin justru melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sebagai sekretaris jenderal, ia bisa menentukan siapa yang naik jabatan, siapa yang dipindahkan, siapa yang menjadi sekretaris daerah, bahkan siapa yang boleh menghadiri kongres partai. Sedikit demi sedikit, orang-orang yang loyal kepadanya mulai mengisi posisi penting di seluruh Uni Soviet. Proses ini berjalan sangat pelan, sehingga hampir tidak ada yang merasa terancam. Padahal diam-diam Stalin sedang membangun fondasi kekuasaan yang luar biasa kuat. Hubungan Stalin dengan Lenin sendiri tidak selalu mulus. Menjelang akhir hidupnya, Lenin mulai mengkritik beberapa sikap Stalin. Dalam dokumen yang kemudian dikenal sebagai Testamen Lenin, ia menulis bahwa Stalin memiliki kekuasaan yang terlalu besar sebagai sekretaris jenderal dan menyebut sifatnya terlalu kasar. Lenin bahkan menyarankan agar partai mempertimbangkan penggantinya. Namun setelah Lenin meninggal pada Januari 1924, dokumen itu tidak pernah disebarkan secara luas kepada seluruh anggota partai. Akibatnya, dampaknya terhadap karir Stalin menjadi sangat terbatas. Kematian Lenin langsung memunculkan pertanyaan besar, siapa yang akan memimpin Uni Soviet? Hampir semua orang menjagokan Trotsky. Ia jauh lebih terkenal, lebih berpengalaman di medan perang, dan dikenal luas oleh rakyat maupun kader partai. Tetapi Stalin memahami satu hal yang sering dilupakan lawan-lawannya. Politik bukan cuma soal siapa yang paling populer, politik juga soal siapa yang mengendalikan organisasi. Alih-alih menyerang Trotsky sendirian, Stalin membentuk aliansi sementara dengan Grigori Zinoviev dan Lev Kamenev. Bersama-sama mereka berhasil melemahkan posisi Trotsky, hingga akhirnya ia kehilangan pengaruhnya di partai. Setelah Trotsky tersingkir, Stalin justru berbalik menghadapi Zinoviev dan Kamenev. Ketika keduanya jatuh, ia kemudian membentuk aliansi baru dengan Nikolai Bukharin. Tidak lama kemudian, Bukharin pun mengalami nasib yang sama. Pola ini terus berulang. Stalin hampir tidak pernah melawan semua musuhnya sekaligus. Ia memilih mengalahkan mereka satu persatu, membentuk teman sementara. Lalu ketika lawan utama sudah kalah, teman sementara itu berubah menjadi lawan berikutnya. Strategi seperti ini membuatnya selalu berada satu langkah di depan. Pada tahun 1929, keadaan sudah berubah total. Trotsky diasingkan ke luar negeri. Zinoviev, Kamenev, dan Bukharin kehilangan pengaruh. Hampir semua tokoh besar revolusi Rusia kini sudah tersingkir dari pusat kekuasaan. Stalin yang dulu dianggap hanya seorang administrator, kini menjadi pemimpin paling kuat di Uni Soviet. Yang menarik, Stalin belum menunjukkan wajah pemerintahannya yang sebenarnya. Banyak orang mengira ia hanya akan melanjutkan kebijakan Lenin. Mereka tidak tahu bahwa Stalin sedang menyiapkan perubahan terbesar dalam sejarah Uni Soviet. Ia ingin mengubah negara agraris menjadi negara industri hanya dalam hitungan tahun. Targetnya bukan 10 atau 20%, melainkan mengubah hampir seluruh sistem ekonomi negara. Dan bagi Stalin, kalau ada yang menghalangi perubahan itu, maka orang itu dianggap sedang menghalangi masa depan Uni Soviet. Tahun 1929 bisa dibilang menjadi awal dari era baru. Saat itu Stalin sudah berhasil menyingkirkan hampir semua rival politiknya. Tidak ada lagi tokoh di dalam partai komunis yang benar-benar mampu menandingi pengaruhnya. Dan ketika kekuasaan sudah berada di tangannya, ia mulai menjalankan program yang menurutnya akan menentukan hidup atau matinya Uni Soviet. Masalah yang dilihat Stalin sebenarnya cukup sederhana. Menurutnya, Rusia terlalu tertinggal. Kalau dibandingkan dengan Inggris, Jerman, atau Amerika Serikat, industri Uni Soviet masih sangat jauh di belakang. Sebagian besar penduduknya masih bekerja sebagai petani, produksi baja rendah, mesin-mesin masih terbatas, jalan kereta api belum merata. Sementara itu, negara-negara barat terus berkembang dengan sangat cepat. Stalin percaya bahwa keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Dalam pidatonya pada tahun 1931, ia mengucapkan kalimat yang kemudian menjadi salah satu kutipannya yang paling terkenal. Kita tertinggal 50-100 tahun dari negara-negara maju. Kita harus mengejar ketertinggalan itu dalam 10 tahun. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan kita. Kalimat itu terdengar seperti ancaman, tapi bagi Stalin, itu adalah kenyataan. Ia melihat sejarah Rusia sebagai rangkaian invasi, mulai dari bangsa Mongol, invasi Napoleon, hingga berbagai perang dengan negara Eropa. Kesimpulannya sederhana, negara yang lemah pasti akan diserang. Karena itulah ia memilih mempercepat industrialisasi dengan cara apapun. Pemerintah kemudian meluncurkan rencana 5 tahun pertama pada 1928. Targetnya sangat ambisius. Negara akan membangun pabrik baja, pembangkit listrik, jalur kereta api, tambang batu bara, industri mesin, hingga pabrik senjata secara besar-besaran.
Hampir semua sumber daya negara diarahkan ke sektor industri berat. Hasilnya memang luar biasa. Dalam waktu beberapa tahun, kota-kota industri baru bermunculan. Salah satu contohnya adalah Magnitogorsk yang dibangun hampir dari nol menjadi pusat produksi baja terbesar di Uni Soviet. Produksi listrik meningkat tajam, produksi batu bara, besi, dan baja melonjak berkali-kali lipat. Ribuan kilometer rel kereta baru dibangun. Jutaan orang pindah dari desa menuju kota untuk bekerja di pabrik. Kalau hanya melihat angka-angka industri, program Stalin bisa dibilang berhasil. Tetapi masalahnya, pembangunan sebesar itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Stalin tidak ingin bergantung pada investasi asing. Ia juga tidak ingin pembangunan berjalan lambat. Maka menurutnya, satu-satunya cara adalah mengambil hasil pertanian sebanyak mungkin untuk membiayai industri. Caranya adalah kolektivisasi. Sebelumnya sebagian besar petani memiliki lahan dan ternaknya sendiri. Sekarang pemerintah meminta mereka bergabung ke pertanian kolektif atau kolkhoz. Tanah, alat pertanian, bahkan ternak dikelola secara bersama di bawah pengawasan negara. Pemerintah berpendapat sistem ini akan membuat produksi lebih efisien, sekaligus memudahkan negara mengambil hasil panen untuk mendukung industrialisasi. Di atas kertas idenya terlihat masuk akal, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit. Banyak petani menolak menyerahkan tanah yang selama ini mereka kelola. Bahkan sebagian memilih menyembelih ternaknya sendiri daripada menyerahkannya kepada negara. Akibatnya, populasi sapi, kuda, dan hewan ternak lainnya turun drastis. Produksi pertanian ikut terganggu. Pemerintah kemudian menyalahkan kelompok yang disebut kulak, istilah yang awalnya merujuk pada petani yang relatif lebih mampu. Dalam praktiknya, istilah ini sering digunakan secara sangat luas. Banyak petani biasa pun akhirnya dicap sebagai kulak, hanya karena dianggap menolak kebijakan pemerintah. Apa akibatnya? Ratusan ribu keluarga kehilangan rumah mereka. Banyak yang dideportasi ke Siberia atau Asia Tengah. Sebagian dipenjara, sebagian lainnya meninggal dalam perjalanan. Situasi semakin memburuk ketika panen gagal di beberapa wilayah pada tahun 1930-an. Negara tetap mengambil hasil panen untuk memenuhi target distribusi. Sementara di desa-desa persediaan makanan terus menipis. Kelaparan besar pun terjadi, terutama di Ukraina, Kazakhstan, Kaukasus Utara, dan beberapa wilayah Rusia. Sampai hari ini, penyebab pasti dari kelaparan itu masih menjadi perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Sebagian menyebutnya sebagai akibat gabungan dari kebijakan kolektivisasi, target pengambilan hasil panen yang terlalu tinggi, kondisi cuaca, dan kekacauan administrasi. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pemerintah mengetahui penderitaan yang terjadi, tetapi tetap mempertahankan kebijakannya. Yang hampir tidak diperdebatkan lagi adalah satu hal, kebijakan pemerintah memainkan peran besar dalam tragedi itu. Sementara desa-desa mengalami krisis pangan, pembangunan industri tetap berjalan. Stalin tidak mengurangi targetnya, sebaliknya target produksi justru terus dinaikkan. Di berbagai pabrik muncul gerakan yang dikenal sebagai Stakhanovisme. Namanya diambil dari seorang penambang bernama Alexei Stakhanov yang diberitakan mampu menghasilkan batu bara jauh di atas target normal. Pemerintah menjadikannya simbol pekerja ideal Uni Soviet. Poster-poster dipasang di mana-mana, para pekerja didorong untuk memecahkan rekor produksi. Sebagian memang berhasil, tetapi banyak pula yang bekerja di bawah tekanan luar biasa. Kalau target tidak tercapai, akibatnya bisa sangat serius. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, tetapi juga bisa dituduh melakukan sabotase terhadap negara. Dan disinilah mulai terlihat cara berpikir Stalin. Menurutnya, kegagalan produksi jarang disebabkan oleh kesalahan kebijakan. Kalau target tidak tercapai, berarti pasti ada orang yang sengaja menghambat. Kalau ada mesin rusak, berarti ada sabotase. Kalau panen turun, berarti ada musuh negara. Pola pikir seperti inilah yang perlahan membuat Stalin semakin curiga terhadap semua orang. Kecurigaan itu mencapai puncaknya setelah pembunuhan Sergei Kirov pada tahun 1934. Kematian Kirov masih diperdebatkan. Ada yang menganggap itu benar-benar aksi individu. Ada pula yang menduga ada keterlibatan pihak lain, meskipun tidak ada bukti yang cukup untuk memastikan Stalin berada di balik pembunuhan itu. Namun satu hal yang pasti, kematian Kirov menjadi alasan dimulainya gelombang penangkapan besar-besaran. Antara tahun 1936 hingga 1938, berlangsung periode yang sekarang dikenal sebagai pembersihan besar atau Great Purge. Tokoh-tokoh lama Rusia seperti Zinoviev, Kamenev, hingga Bukharin diadili atas tuduhan berkhianat. Mereka mengaku bersalah di pengadilan, tetapi penelitian setelah arsip Soviet dibuka menunjukkan banyak pengakuan diperoleh melalui tekanan dan interogasi yang keras. Sebagian besar akhirnya dieksekusi. Pembersihan kemudian meluas ke seluruh negeri. Pejabat daerah, insinyur, guru, ilmuwan, perwira militer, pegawai negeri, bahkan warga biasa. Ratusan ribu orang ditangkap, banyak yang dihukum mati. Jutaan lainnya dikirim ke jaringan kamp kerja paksa atau gulag. Penting dipahami bahwa gulag bukan hanya satu camp, melainkan jaringan ribuan camp yang tersebar di berbagai wilayah Uni Soviet. Para tahanan bekerja di tambang, pembangunan jalan, rel kereta api, penebangan hutan, hingga proyek-proyek industri besar dalam kondisi yang seringkali sangat berat. Di sisi lain, pembangunan ekonomi memang terus berlangsung.
Pada akhir dekade 1930-an, Uni Soviet sudah berubah total dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Produksi baja meningkat berkali-kali lipat, industri persenjataan berkembang sangat pesat, pabrik tank dan pesawat berdiri di berbagai daerah. Negara yang dulu didominasi oleh petani, kini mulai menjadi salah satu kekuatan industri terbesar di dunia. Tetapi ada satu keputusan Stalin yang sampai sekarang masih banyak diperdebatkan. Menjelang perang, ia juga membersihkan sebagian besar pimpinan militer Uni Soviet. Banyak jenderal senior ditangkap dan dieksekusi karena dituduh berkhianat. Sebagian besar sejarawan menilai langkah ini melemahkan kesiapan tentara merah ketika perang akhirnya benar-benar datang. Dan perang itu tinggal menunggu waktu. Di Jerman, Hitler juga sedang membangun negaranya dengan kecepatan yang hampir sama. Bedanya, kalau Stalin ingin melindungi negaranya dari invasi, Hitler justru sedang mempersiapkan invasi terbesar dalam sejarah. Yang ironis, dua pemimpin yang sama-sama saling membenci ini justru akan menandatangani sebuah perjanjian damai. Dan keputusan Stalin mempercayai perjanjian itu hampir membuat Uni Soviet hancur dalam hitungan bulan. Menjelang akhir 1930-an, situasi Eropa semakin tidak menentu. Di Jerman, Adolf Hitler terus memperluas wilayahnya. Austria dianeksasi, Cekoslowakia mulai dipreteli, dan hampir semua orang sadar bahwa perang besar tinggal menunggu waktu. Stalin tentu melihat perkembangan ini. Masalahnya, Uni Soviet belum merasa benar-benar siap. Industrialisasi memang berkembang pesat, tetapi modernisasi militer masih berlangsung. Ditambah lagi, pembersihan besar beberapa tahun sebelumnya membuat banyak perwira berpengalaman hilang dari jajaran tentara merah. Stalin sebenarnya mencoba membangun kerjasama dengan Inggris dan Perancis untuk menghadapi Jerman, namun perundingan berjalan lambat dan penuh rasa saling curiga. Akhirnya, Stalin mengambil langkah yang mengejutkan dunia. Pada 23 Agustus 1939, Uni Soviet dan Jerman menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop. Secara resmi, isi perjanjian itu hanya menyatakan bahwa kedua negara tidak akan saling menyerang. Namun terdapat protokol rahasia yang membagi wilayah Eropa Timur menjadi zona pengaruh masing-masing. Keputusan ini masih diperdebatkan hingga sekarang. Ada yang menganggap Stalin telah bekerja sama dengan Hitler, namun banyak sejarawan modern melihatnya secara lebih kompleks. Menurut mereka, Stalin sadar perang dengan Jerman hampir tidak bisa dihindari. Karena itu ia memilih membeli waktu. Semakin lama perang tertunda, semakin banyak pabrik yang bisa dibangun, semakin banyak tank yang bisa diproduksi, dan semakin siap pula Uni Soviet menghadapi konflik besar. Masalahnya, Stalin salah menghitung. Pada 1 September 1939, Jerman menyerbu Polandia dari barat. 2 minggu kemudian, Uni Soviet memasuki Polandia dari timur sesuai isi protokol rahasia. Perang Dunia Kedua pun resmi dimulai. Setelah itu Jerman bergerak sangat cepat. Denmark jatuh, Norwegia jatuh, Belanda jatuh, Belgia jatuh, bahkan Perancis yang selama puluhan tahun dianggap salah satu kekuatan militer terbesar di Eropa berhasil dikalahkan hanya dalam hitungan minggu. Kecepatan kemenangan Jerman membuat banyak orang mulai bertanya, kalau Perancis saja bisa kalah secepat itu, bagaimana nasib Uni Soviet nanti? Ironisnya, justru Stalin masih yakin Hitler belum akan menyerang. Selama tahun 1940 hingga pertengahan 1941, berbagai laporan intelijen terus berdatangan. Mata-mata Soviet di Berlin mengirim informasi bahwa pasukan Jerman sedang berkumpul di perbatasan. Diplomat asing menyampaikan peringatan serupa. Bahkan beberapa pembela Jerman juga menyatakan bahwa invasi sedang dipersiapkan. Namun Stalin menolak mempercayainya. Ia menganggap sebagian laporan itu sebagai provokasi Inggris yang ingin menyeret Uni Soviet masuk ke perang lebih cepat. Menurut perhitungannya, Hitler pasti akan menyelesaikan urusannya dengan Inggris lebih dulu sebelum membuka front baru di timur. Perhitungan itu ternyata keliru. Pagi buta 22 Juni 1941, tanpa pernyataan perang, lebih dari 3 juta tentara Jerman bersama sekutunya melintasi perbatasan Soviet dalam operasi Barbarossa. Hingga hari ini, operasi tersebut masih tercatat sebagai invasi darat terbesar dalam sejarah manusia. Ribuan tank bergerak bersamaan, ribuan pesawat menyerang pangkalan udara Soviet. Dalam beberapa jam pertama saja, ratusan pesawat Soviet hancur bahkan sebelum sempat lepas landas. Serangan itu benar-benar membuat Uni Soviet terpukul. Banyak unit tentara merah belum siap bertempur, sebagian besar masih berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dalam beberapa minggu pertama, ratusan ribu tentara Soviet terkepung. Kota demi kota jatuh ke tangan Jerman. Dunia mulai percaya bahwa Uni Soviet hanya tinggal menunggu waktu sebelum runtuh. Lalu bagaimana reaksi Stalin? Ada cerita yang sangat terkenal bahwa ia mengalami syok dan mengurung diri selama beberapa hari. Dokumen yang kini tersedia menunjukkan gambaran yang lebih rumit. Memang benar aktivitas Stalin sempat menurun setelah invasi dimulai, namun ia tidak benar-benar meninggalkan kepemimpinan negaranya. Pada 3 Juli 1941, ia akhirnya berbicara melalui siaran radio nasional. Pidato itu sangat berbeda dibanding pidato-pidatonya sebelumnya. Biasanya Stalin membuka pidato dengan sapaan kepada kawan-kawan. Kali ini ia berkata, "Saudara-saudara dan saudari-saudariku."
Kalimat sederhana itu punya dampak yang sangat besar. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, rakyat mendengar langsung suara pemimpinnya. Stalin mengajak seluruh rakyat mempertahankan tanah air, bukan hanya mempertahankan partai komunis. Sejak saat itu, perang tidak lagi dipresentasikan sebagai perang ideologi semata, tetapi sebagai perang patriotik raya, yaitu perang demi mempertahankan tanah air dari invasi asing. Di saat yang sama, Stalin mengambil keputusan yang mungkin menjadi salah satu keputusan paling penting sepanjang hidupnya. Ia memerintahkan agar ribuan pabrik di wilayah barat dibongkar dan dipindahkan ke timur, ke pegunungan Ural, Siberia, dan Asia Tengah. Mesin-mesin dilepas, dimasukkan ke dalam gerbong kereta, lalu dikirim ribuan kilometer jauhnya. Para pekerja ikut dipindahkan bersama keluarganya. Banyak pabrik bahkan mulai beroperasi kembali hanya beberapa minggu setelah dipindahkan. Operasi logistik sebesar ini hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Kalau pabrik-pabrik itu jatuh ke tangan Jerman, kemampuan produksi Uni Soviet kemungkinan besar akan lumpuh. Sebaliknya, dengan memindahkannya ke timur, produksi tank, pesawat, artileri, dan amunisi justru terus meningkat sepanjang perang. Sementara itu, pasukan Jerman semakin mendekati Moskow. Banyak diplomat asing sudah bersiap meninggalkan ibu kota, tetapi Stalin mengambil keputusan yang sangat simbolis. Ia memilih tetap tinggal di Moskow. Bahkan pada 7 November 1941, ketika pasukan Jerman hanya berjarak puluhan kilometer dari kota, parade militer tetap dilaksanakan di Lapangan Merah. Setelah selesai berparade, sebagian besar prajurit langsung menuju garis depan. Parade itu tidak mengubah jalannya perang secara langsung, tetapi secara psikologis, dampaknya sangat besar. Pesannya jelas, Moskow belum menyerah. Memasuki tahun 1942, Hitler mengalihkan serangan ke selatan. Target utamanya adalah wilayah kaya minyak di Kaukasus. Dalam perjalanan menuju sana, pasukan Jerman harus melewati sebuah kota di tepi sungai Volga, namanya Stalingrad. Hitler ingin merebut kota itu karena letaknya sangat strategis. Ditambah kota itu memakai nama Stalin. Kalau kota itu jatuh, dampak psikologisnya akan sangat besar. Pertempuran Stalingrad kemudian berubah menjadi salah satu pertempuran paling brutal dalam sejarah. Hampir setiap jalan, setiap gedung, bahkan setiap lantai diperebutkan. Tidak jarang satu gedung dikuasai Soviet di lantai atas, sementara lantai bawah masih dikuasai oleh Jerman. Di tengah pertempuran itu, Stalin mengeluarkan perintah nomor 227 yang kemudian dikenal dengan kalimat, "Tidak selangkah pun mundur." Perintah ini memperketat disiplin di garis depan dan melarang mundur tanpa izin. Sampai sekarang para sejarawan masih membahas seberapa efektif kebijakan itu. Yang jelas, Tentara Merah akhirnya berhasil mengepung tentara ke-6 Jerman. Pada Februari 1943, Marsekal Friedrich Paulus menyerah. Itu menjadi kekalahan besar pertama Jerman di front timur. Sejak Stalingrad, arah perang mulai berubah. Beberapa bulan kemudian terjadi pertempuran Kursk, pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Kali ini Tentara Merah sudah jauh lebih siap. Pertahanan dibangun berlapis-lapis, intelijen bekerja lebih baik, dan produksi industri mulai menunjukkan hasilnya. Serangan Jerman gagal total. Mulai saat itu, Tentara Merah tidak lagi sekedar bertahan. Mereka mulai mendorong Jerman mundur sedikit demi sedikit. Tahun 1944, hampir seluruh wilayah Soviet berhasil direbut kembali. Awal 1945, pasukan Soviet sudah memasuki wilayah Jerman, dan pada 30 April 1945, Hitler bunuh diri di bunkernya di Berlin. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. 4 tahun sebelumnya, dunia mengira Uni Soviet akan runtuh. Sekarang, justru Tentara Merah berdiri di jantung Berlin. Bagi Stalin, kemenangan itu bukan hanya kemenangan militer. Itu adalah pembuktian bahwa industrialisasi besar-besaran yang ia lakukan pada 1930-an telah memberi Uni Soviet kemampuan untuk bertahan dalam perang terbesar sepanjang sejarah, meskipun biaya kemanusiaannya sangat besar. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Uni Soviet memang menang, tapi kemenangan itu dibayar dengan harga yang hampir sulit dibayangkan. Diperkirakan sekitar 26 hingga 27 juta warga Soviet meninggal selama perang. Angka itu mencakup tentara maupun warga sipil. Ribuan kota dan desa hancur, jalur kereta rusak, lahan pertanian terbengkalai. Hampir tidak ada keluarga di Uni Soviet yang tidak kehilangan anggota keluarganya. Kalau melihat kerusakan itu, banyak orang mengira Uni Soviet akan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Tetapi sekali lagi, Stalin memilih mempercepat semuanya. Pemerintah kembali menjalankan rencana pembangunan besar-besaran. Industri berat kembali menjadi prioritas utama. Tambang diperluas, bendungan dibangun, jalur kereta diperbaiki. Pabrik-pabrik yang sebelumnya dipindahkan ke timur selama perang, kini menjadi tulang punggung produksi nasional. Dalam waktu yang relatif singkat, produksi baja, batu bara, listrik, dan mesin kembali meningkat. Secara ekonomi, Uni Soviet berhasil bangkit jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak pengamat barat. Namun bagi Stalin, ancaman belum selesai. Ia percaya sejarah telah membuktikan satu hal. Invasi selalu datang dari barat.
Napoleon pernah melakukannya, Hitler juga melakukannya. Karena itu menurut Stalin, Uni Soviet membutuhkan sabuk pengaman berupa negara-negara yang bersahabat di perbatasannya. Itulah sebabnya setelah perang berakhir, pemerintahan yang dekat dengan Moskow mulai berdiri di Polandia, Rumania, Bulgaria, Hungaria, Albania, dan kemudian Cekoslowakia. Di mata Stalin, langkah ini adalah upaya menciptakan zona penyangga agar jika suatu hari perang kembali terjadi, pertempuran tidak langsung berlangsung di wilayah Soviet. Tetapi Amerika Serikat dan Inggris melihatnya secara berbeda. Mereka menganggap Uni Soviet sedang memperluas pengaruh komunisme ke seluruh Eropa. Dari sinilah hubungan yang sebelumnya dibangun untuk mengalahkan Hitler, perlahan berubah menjadi persaingan. Persaingan itu kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Disebut Perang Dingin karena kedua negara adidaya hampir tidak pernah bertempur secara langsung. Sebaliknya, mereka bersaing dalam segala hal, pengaruh politik, ekonomi, teknologi, intelijen, persenjataan, hingga perlombaan luar angkasa yang baru dimulai beberapa tahun setelah Stalin meninggal. Salah satu krisis pertama terjadi pada blokade Berlin tahun 1948. Saat itu Uni Soviet menutup semua akses darat menuju Berlin Barat. Sebagai balasan, Amerika Serikat dan sekutunya memilih memasuk kebutuhan kota itu lewat udara selama hampir 1 tahun penuh. Ribuan pesawat bergantian mendarat setiap hari membawa makanan, batu bara, dan berbagai kebutuhan lainnya. Krisis itu menunjukkan bahwa dunia kini benar-benar terbagi menjadi 2 blok besar, dan Stalin berada di salah satu ujungnya. Tidak lama kemudian, pada tahun 1949, Uni Soviet berhasil menguji bom atom pertamanya. Keberhasilan itu mengubah keseimbangan dunia. Sebelumnya hanya Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir, sekarang kedua negara sama-sama memilikinya. Sejak saat itu, perlombaan senjata nuklir benar-benar dimulai. Menariknya, meskipun posisi internasional Uni Soviet semakin kuat, kehidupan Stalin justru semakin tertutup. Ia semakin jarang muncul di depan publik, lebih banyak bekerja dari rumah peristirahatan atau dacha miliknya. Pertemuan dengan anggota Politbiro sering berlangsung hingga dini hari. Suasananya tidak pernah santai. Tidak ada yang tahu apakah malam itu mereka akan mendapat promosi, dimarahi, atau justru ditangkap beberapa hari kemudian. Semakin tua Stalin, semakin besar pula rasa curiganya. Ia mulai melihat kemungkinan adanya pengkhianatan hampir di setiap tempat. Sebagian sejarawan menganggap rasa curiga ini dipengaruhi pengalaman hidupnya sejak muda. Selama puluhan tahun ia hidup dalam dunia revolusi bawah tanah, perang saudara, intrik politik, percobaan pembunuhan, hingga Perang Dunia Kedua. Semua pengalaman itu membuatnya terbiasa berpikir bahwa ancaman selalu ada. Namun ada juga sejarawan yang menilai, rasa curiga itu sudah berkembang jauh melampaui kebutuhan keamanan negara. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus komplotan dokter pada awal 1953. Sejumlah dokter, sebagian besar berasal dari kalangan dokter senior Kremlin, dituduh sengaja memberikan pengobatan yang salah untuk membunuh para pemimpin Soviet. Media pemerintah memberitakan adanya konspirasi besar. Beberapa dokter ditangkap dan diinterogasi, tetapi sebelum kasus itu benar-benar diproses lebih jauh, sebuah peristiwa lain terjadi. Pada malam 28 Februari 1953, Stalin mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota Politbiro di rumah peristirahatannya. Keesokan harinya ia tidak keluar dari kamar seperti biasanya. Para pengawal sebenarnya mulai khawatir, namun mereka juga takut masuk tanpa izin karena aturan keamanan yang sangat ketat. Beberapa jam kemudian, Stalin akhirnya ditemukan tergeletak di lantai. Ia mengalami stroke. Pertolongan medis baru datang setelah beberapa waktu berlalu. Pada 5 Maret 1953, Joseph Stalin meninggal dunia dalam usia 74 tahun. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh dunia. Di Uni Soviet, jutaan orang menangis. Banyak yang benar-benar merasa kehilangan pemimpin yang dianggap berhasil mengalahkan Nazi Jerman dan mengubah negara mereka menjadi negara adidaya. Di sisi lain, banyak tahanan politik di kem-kem kerja paksa justru berharap kematiannya akan membawa perubahan. Dunia memberikan reaksi yang sama beragamnya. Ada yang berduka, ada yang lega. Ada pula yang masih belum tahu seperti apa masa depan Uni Soviet tanpa Stalin. Setelah kematiannya, perebutan kekuasaan langsung dimulai. Lavrenti Beria, kepala aparat keamanan yang sangat berpengaruh, ditangkap dan kemudian dieksekusi. Beberapa tahun kemudian, Nikita Khrushchev berhasil menjadi pemimpin baru Uni Soviet. Pada tahun 1956, Khrushchev menyampaikan pidato yang kemudian dikenal sebagai pidato rahasia. Dalam pidato itu, ia mengkritik kultus individu yang dibangun di sekitar Stalin, serta mengecam berbagai pembersihan politik yang terjadi pada masa pemerintahannya. Pidato itu mengejutkan banyak anggota Partai Komunis. Untuk pertama kalinya, kritik terhadap Stalin datang dari pemimpin tertinggi Uni Soviet sendiri. Sejak saat itu dimulailah proses yang dikenal sebagai destalinisasi. Sebagian tahanan politik dibebaskan, banyak korban mulai direhabilitasi namanya. Patung-patung Stalin di sejumlah kota diturunkan. Pada tahun 1961, jenazah Stalin bahkan dipindahkan dari Mausoleum Lenin ke dekat tembok Kremlin. Namun menariknya, warisan Stalin tidak pernah benar-benar hilang.
Sampai hari ini, namanya masih menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah modern. Mungkin itulah alasan mengapa nama Stalin tidak pernah benar-benar hilang dari perdebatan sejarah. Bukan karena dunia sepakat tentang siapa dirinya, tetapi justru karena sampai hari ini, dunia masih terus berusaha menjawab satu pertanyaan yang sama. Apakah sebuah negara bisa menjadi sangat kuat tanpa harus membayar harga kemanusiaan yang begitu besar? Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.